Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum kami yang berjudul mengidentifikasi jenis serta mendeteksi konsentrasi zat pengawet pada minuman kemasan menggunakan metode HPLC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safril dan teman saya Febian Elvita, Indri Putri Sapitri. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan alat HPLC beserta instrumen-instrumennya guna memenuhi tugas mata kuliah pemisahan analitik. Baik, saya akan menjelaskan mengenai instrumen atau bagian dari alat HPLC, yaitu High Performance Liquid Chromatograph. Jadi, yang pertama yaitu ada solvent bottle atau botol tempat fase gerak atau eluent, kemudian selang pompa, kolom injeksi, tempat sampel atau disebut vial injeksi, kemudian alat pengambil sampel, dan solvent organizer atau pengatur sampel yang akan diambil, tombol pengatur sampel yang akan diambil atau digunakan, kemudian pompa, recorder yaitu semacam CPU komputer, dan komputer sebagai penerjemah. Apakah kalian tahu bahwa penggunaan zat pengawet dalam industri pangan sudah menjadi hal biasa di kehidupan? Salah satu contohnya adalah penggunaan zat pengawet pada industri minuman kemasan, agar minuman kemasan tahan lama. Pemakaian zat pengawet tersebut dikhawatirkan akan semakin banyak digunakan tanpa memerhatikan aturan dan ukuran yang diizinkan oleh Menkes nomor 722/Menkes/per/9 Romawi/88. Oleh karena itu, perlunya pengawasan mutu dan observasi terhadap minuman ringan. Maka dari itu, kami kelompok 3 akan melakukan observasi terhadap minuman ringan dengan mengidentifikasi jenis dari zat pengawet dan mendeteksi konsentrasi zat pengawet dengan teknik kromatografi yaitu HPLC. Identifikasi masalah. Perumusan masalah pada praktikum ini yaitu yang pertama, zat pengawet jenis apakah yang terkandung dalam minuman kemasan atau sampel. Yang kedua, berapa konsentrasi zat pengawet yang digunakan dalam minuman kemasan. Yang ketiga, apa dampak yang ditimbulkan apabila sering mengonsumsi minuman berkemasan yang mengandung pengawet. Yang keempat, bagaimana cara kerja instrumen HPLC dalam mengidentifikasi zat pengawet serta menentukan kadar zat pengawet dalam minuman kemasan. Selanjutnya, tujuan praktikum. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan pada praktikum ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi jenis zat pengawet yang terkandung dalam minuman kemasan atau sampel. Yang kedua, untuk mengidentifikasi atau mendeteksi konsentrasi dari zat pengawet yang terkandung dalam minuman kemasan atau sampel. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak apa yang ditimbulkan dalam tubuh apabila mengonsumsi minuman kemasan berpengawet. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui cara kerja instrumen HPLC dalam mengidentifikasi zat pengawet serta menentukan kadar zat pengawet dalam minuman kemasan. Teori. Adapun dasar teori berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan dari praktikum ini yaitu sebagai berikut. Menurut Peraturan Kepala BPOM Nomor 36 Tahun 2013 tentang ketentuan disebutkan bahwa bahan yang termasuk pengawet adalah bahan yang dapat mencegah perusakan pangan, seperti fermentasi, pengasaman, dan penguraian yang disebabkan oleh mikroorganisme. Salah satu contoh pengawet yang diizinkan oleh Peraturan BPOM Nomor 36 Tahun 2013 yaitu natrium benzoat yang telah diatur penggunaannya maksimal sebesar 600 mg per kilogram yang dihitung sebagai asam benzoat. Adapun menurut Permenkes nomor 722/Menkes/per/11/88 nilai maksimal natrium benzoat dikonsumsi oleh tubuh adalah 1000 mg per kilogram dan apabila berlebih akan menyebabkan kejang-kejang, hiperaktif, serta penurunan berat badan yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Natrium benzoat merupakan garam natrium dari asam benzoat yang memiliki rumus molekul NaC7H5O2 dan merupakan bahan pengawet dengan kelarutan 200 kali dalam air dibandingkan bentuk asamnya. Berikut struktur molekulnya.
Teknik HPLC merupakan suatu teknik kromatografi cair-cair yang dapat digunakan baik untuk keperluan pemisahan maupun analisis kuantitatif, sedangkan HPLC merupakan alat kromatografinya. Baik, langsung saja ke rancangan prosedur analisis berdasarkan metode HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama alat yang digunakan yaitu neraca analitik, vortex mixer, labu ukur 100 ml, gelas ukur 25 ml, membran nilon filter 0,2 mikron, syringe atau jarum suntik, satu set alat HPLC beserta komputer, unit membran filtrasi, dan digital ultrasonik atau sonicator PET. Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama sampel. Sampel di sini menggunakan minuman kemasan atau minuman jelly. Yang kedua, asetonitril. Yang ketiga, air deionisasi atau DI water. Yang keempat, sodium asetat trihidrat 99%. Yang kelima, asetik asid glasial 88,7%. Yang keenam, sodium benzoat. Dan yang terakhir, kertas saring. Preparasi sampel. Sebelum melakukan praktikum, terlebih dahulu melakukan preparasi sampel. Adapun sampel yang akan dipreparasi, yang pertama adalah membuat reagen 50% asetonitrik. Yang pertama, mengukur 250 ml asetonitril nilai HPLC menggunakan gelas ukur. Yang kedua, memindahkan 250 ml asetonitril tadi ke dalam labu ukur 500 ml hingga bersih. Kemudian yang ketiga, menambahkan air deionisasi sampai batas ukur. Yang keempat, mengocok labu ukur hingga campuran menjadi homogen. Kemudian yang kelima, memberi label pada labu ukur dengan label 50% asetonitril. Kemudian yang keenam, larutan 50% asetonitril siap digunakan. Kemudian preparasi sampel bagian ekstraksi sodium benzoat. Jadi yang pertama dilakukan yaitu mengukur labu ukur 100 ml kosong menggunakan neraca digital. Jadi perlu diingat bahwa labu ukur yang diukur yaitu dalam keadaan bersih. Kemudian mencatat hasil pengukurannya. Selanjutnya, memasukkan sampel untuk pengujian ke dalam 50 ml labu ukur sebanyak 5 gram menggunakan spatula dan mencatat berat sampel. Selanjutnya, mengukur 50 ml larutan 50% asetonitril menggunakan gelas ukur 50 ml dan memasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi sampel tadi kemudian dihomogenkan. Kemudian, mengocok campuran menggunakan vortex mixer selama 10 menit hingga homogen. Selanjutnya, mengambil 10 ml larutan sampel yang telah diencerkan menggunakan pipet volume dan memasukkan ke dalam labu ukur 50 ml yang masih kosong, yaitu labu ukur B. Selanjutnya, menambahkan 50 ml larutan 50% asetonitril ke dalam labu ukur B dan kocok hingga campuran homogen. Kemudian, campuran sampel telah siap digunakan. Preparasi sampel yang ketiga yaitu memfiltrasi dan injeksi sampel pada sistem HPLC. Yang pertama, mengambil larutan sampel akhir ke dalam syringe dan memasang filter di ujung syringe. Kedua, mengeluarkan sedikit sampel yang tersaring. Yang ketiga, menginjeksi 1 ml larutan yang telah disaring menggunakan syringe filter ke dalam vial injeksi. Yang keempat, ekstrak sampel telah siap dimasukkan ke dalam sistem HPLC. Yang kelima, menaruh vial ke dalam tempat sampel pada sistem HPLC. Yang keenam, menginjeksi 20 mikroliter ke dalam sistem HPLC untuk analisis instrumental. Prosedur kerja. Adapun prosedur kerja pada praktikum ini yaitu yang pertama membuat fase gerak. Tahap pertama,
mengambil 200 ml air deionisasi ke dalam labu ukur 500 ml menggunakan botol semprot. Yang kedua, menambahkan 0,5 ml glacial asetit acid ke dalam labu ukur tadi. Yang ketiga, menimbang 0,5 gram sodium asetat trihidrat menggunakan neraca digital dan memasukkannya ke dalam labu ukur. Yang keempat, menghomogenkan labu ukur hingga homogen. Yang kelima, menambahkan air deionisasi hingga batas ukur 500 ml. Yang keenam, menghomogenkan labu ukur dan memberi label yaitu larutan penyangga asetat. Tahap selanjutnya yang ketujuh, mengukur 400 ml larutan penyangga asetat menggunakan gelas ukur dan memindahkannya ke dalam labu ukur 500 ml. Yang kedelapan, mengukur 100 ml HPLC grade acetonitril menggunakan gelas ukur dan memasukkannya ke dalam labu ukur tadi. Yang kesembilan, menghomogenkan larutan dalam labu dan memberikan label. Tahap 10, Sony acet. Selanjutnya, Sonicet dan degas larutan selama 10 menit di dalam digital ultrasonik atau sonicator bath. Selanjutnya, menyaring larutan menggunakan membran filter 0,2 mikron selama 5 menit. Dan tahap terakhir, memasukkan larutan ke dalam botol penampung solvent. Dan tahap terakhir, memasukkan larutan ke dalam botol penampung solvent sebagai fase geraknya dan menaruhnya pada tempat fase gerak dalam bagian sistem HPLC. Prosedur kerja. Prosedur kerja pada standar preparasi. Yang pertama, mengambil 100 mg larutan standar sodium benzoat ke dalam labu ukur 100 ml. Selanjutnya, menambahkan 50 liter air deionisasi ke dalam labu. Kemudian yang ketiga, memasukkan larutan standar ke dalam digital ultrasonik. Dan yang terakhir, memasukkan deionisasi hingga batas ukur labu. Kemudian prosedur kerja instrumen preparasi. Yang pertama adalah menyalakan alat HPLC dan buka data software acquisition pada komputer. Yang kedua, menyambungkan pompa modul, autosampler, kolom oven, dan ruang detektor. Kemudian yang ketiga, mengatur kondisi HPLC dengan tetapan sebagai berikut. Yang pertama, fase gerak, larutan penyangga asetat HPLC grade acetonitril 400 banding 100 ml. Kemudian laju air 1 mili per min, persen aliran 100%, detektor UV pada panjang gelombang 254 nanometer, volume penyuntikan 20 ml, serta suhu kolom 37 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu prosedur kerja bagian menganalisis sodium benzoat. Yang pertama yaitu klik pengaturan data dan buat urutan dari tes ini dengan menekan create dan pilih sequence, kemudian tekan next. Selanjutnya pilih on demand dan klik next. Kemudian klik finish dan simpan urutan dengan memberi nama folder dengan nama tes. Selanjutnya klik pada create instrument method dan klik next. Kemudian atur jangka waktu hingga 10 menit dan klik deselect all channels, lalu klik next. Kemudian memberi nama fase gerak pada a channel dan tekan next. Selanjutnya mengatur kondisi HPLC dengan tetapan sebagai berikut. Fase geraknya yaitu larutan penyangga asetat banding HPLC grade acetonitril dengan perbandingan 400 banding 100 ml. Untuk laju airnya yaitu 1 ml per menit. Kemudian persen alirannya yaitu 100%. Detektornya yaitu UV dengan panjang gelombang 254 nanometer. Selanjutnya volume penyuntikan itu 20 mikroliter dan suhu kolom yaitu 37 derajat Celcius. Kemudian periksa kembali metodenya jika diperlukan dan menyimpannya dengan nama folder sesuai nama tes. Selanjutnya menutup metode instrumen. Kemudian pilih metode instrumen baru di urutan tersebut. Selanjutnya klik create processing method dan pilih kuantitatif lalu tekan next
Kemudian menuliskan nama pada kolom name dan tekan finish. Selanjutnya, memilih kembali metode instrumen baru pada urutan tersebut dan kemudian akan terproses semua sesuai urutan tersebut. Selanjutnya, mengganti nama pada nama tes pertama menjadi standar 100 ppm. Kemudian, mengganti nama pada nama tes kedua menjadi sampel 1 atau sampel 1 dan menghapus tes ketiga apabila hanya memiliki satu sampel yang dianalisis. Kemudian, memilih jenis serta posisi auto sampler dan atur status fase diamnya. Selanjutnya, klik Save untuk menyimpan modifikasi urutan tersebut dan menambahkan urutan pada antrean dan masuk pada bagian antrean, kemudian klik Ready Check. Selanjutnya, melihat hasil yang ditampilkan pada layar komputer. Kemudian, klik Start untuk menganalisis hasil dan tunggu hingga komputer selesai menganalisis hasil tersebut. Selanjutnya, membuka hasil tes pada kedua tes tersebut dan mengidentifikasi puncak grafik atau peak serta waktu retensinya. Selanjutnya, menghitung kadar natrium benzoat pada hasil sampel tadi dan menuliskannya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, analisis data. Jadi, dapat dilihat oleh teman-teman sekalian bahwa terdapat dua gambar kromatogram. Jadi kromatogram yang pertama yaitu larutan standar dan kromatogram yang kedua yaitu kromatogram sampel minuman kemasan. Yang pertama saya akan menjelaskan kromatogram pada larutan standar. Jadi seperti yang dilihat oleh teman-teman, peak atau puncak dari kromatogram ini yang paling tinggi dan lebar berada di waktu retensi 5,7 menit. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa lebar dari peak larutan standar itu sebesar 20.826,06. Kemudian selanjutnya yaitu kromatogram sampel minuman kemasan. Jadi terlihat bahwa terdapat beberapa peak atau puncak pada kromatogram. Namun kita melihat yang paling tinggi. Jadi di paling tinggi ini seperti larutan standar tadi berada di waktu retensi yang sama yaitu 5,7 menit. Nah, di sini namun puncak yang dihasilkan pada kromatogram sampel lebih kecil dari larutan standar namun lebih tinggi dan lebar dari puncak lainnya pada kromatogram sampel ini. Nah, jadi lebar peak yang dihasilkan pada sampel pertama atau kromatogram sampel minuman sebesar 14.590,97. Kemudian selanjutnya analisis data perhitungan. Setelah melakukan analisis terhadap sampel, maka langkah selanjutnya yaitu menghitung kadar natrium benzoat pada sampel menggunakan rumus matematika dasar. Diketahui konsentrasi larutan standar atau C1 sama dengan 100 ppm. Tinggi puncak larutan standar atau A1 sama dengan 20.826,06. Tinggi puncak sampel atau A2 sama dengan 14.590,97. Berat sampel atau W sama dengan 5,12 gram. Volume pengenceran larutan yang pertama atau V1 sama dengan 50 ml. Volume pengenceran larutan 2 atau V2 sama dengan 50 liter. Faktor dilusi atau DF sama dengan V1 kali V2 per W kali 10 sama dengan 50 kali 50 per 5,12 kali 10 sama dengan 48,83. Ditanya kadar natrium benzoat atau C2. Adapun penyelesaiannya yaitu natrium benzoat atau C2 sama dengan A2 kali C1 kali DF per A1 sama dengan 14.590,97 kali 100 kali 48,83 per 20.826,06. Hasilnya sama dengan 3.420,9 ppm. Jadi, kadar natrium benzoat dalam sampel sebesar 3.420,9 ppm. Selanjutnya hasil pengamatan.
Berdasarkan praktikum yang dilakukan, didapatkan hasil pengamatan yaitu sebagai berikut. Di sini terdapat tabel yang berisi kode sampel, waktu retensi, luas area, dan konsentrasi, di mana yang pertama yaitu larutan standar 100 ppm dan didapatkan waktu retensinya 5,7 menit dan luas areanya 20.826,06, konsentrasinya 100 ppm. Kemudian yang kedua itu sampel 1, waktu retensinya sama yaitu 5,7 menit dan didapatkan luas areanya yaitu 14.590,97 dan konsentrasi yang didapatkan lebih banyak yaitu 3.420,9 ppm. Selanjutnya yaitu pembahasan. Jadi menurut Peraturan Kepala Badan POM nomor 36 tahun 2013 tentang ketentuan, di situ dijelaskan bahwa pengawet merupakan bahan tambahan untuk mencegah fermentasi, pengasaman, penguraian, serta perusakan yang diakibatkan oleh mikroorganisme. Kerusakan pada pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Kemudian percobaan ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi jenis serta menentukan kadar dari zat pengawet pada sampel menggunakan metode HPLC dan didapatkan hasil bahwa komponen analisis dari sampel itu yaitu zat natrium benzoat sebagai pengawet pada sampel dan hal itu dibuktikan dengan kondisi pada hasil kromatogram yaitu kondisinya pada waktu retensi 5,7 menit terdapat peak yang tinggi seperti larutan standar dan luas areanya sebesar 14.590,97 serta besar konsentrasinya yaitu 3.420,9 ppm atau 3.420,9 mg per kilogram. Nah, kemudian natrium benzoat itu merupakan bahan pengawet makanan yang merupakan garam natrium dari asam benzoat yang muncul ketika dilarutkan dalam air. Dapat dilihat oleh teman-teman struktur molekul dari natrium benzoat sebagai berikut. Kemudian berdasarkan analisis kualitatif melalui perbandingan waktu retensi antara larutan standar dan sampel, didapatkan bahwa pada waktu retensi 5,7 menit didapatkan puncak kromatogram tertinggi dari larutan standar, begitu juga pada hasil kromatogram dalam tes sampel. Jadi puncak tertingginya itu berada di waktu retensi yaitu 5,7 menit, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada waktu retensi 5,7 menit dan apabila terdapat peak tinggi pada kromatogram sampel yang sama dengan larutan standar, berarti sampel tersebut mengandung natrium benzoat. Kemudian berdasarkan analisis sampel menggunakan metode HPLC, didapatkan hasil berupa kromatogram yaitu kromatogram dari larutan standar, sodium benzoat atau natrium benzoat, serta kromatogram sampel minuman kemasan. Jadi bisa teman-teman lihat. Jadi peak tertinggi di sini di kromatogram larutan standar dan kromatogram sampel minuman sama-sama di waktu retensi 5,7 menit, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel minuman itu mengandung natrium benzoat. Karena peak tertinggi di waktu retensi 5,7 seperti halnya peak di larutan standar sodium benzoat. Kemudian dengan menggunakan persamaan C2 sama dengan A2 kali C1 kali DF per A1, didapatkan kadar natrium benzoat dalam sampel minuman sebesar 3.420,9 ppm. Dengan menggunakan metode HPLC, maka dapat menentukan adanya natrium benzoat sebagai pengawet dalam sampel minuman ringan dengan besar kadar 3.420,9 ppm atau setara dengan 3.420,9 mg per kilogram. Namun, kadar tersebut telah melampaui batas maksimal yang telah diberikan BPOM yaitu sebesar 600 mg per kilogram dan juga melebihi batas maksimal dari aturan Permenkes yaitu sebesar 1000 mg per kilogram. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut kurang layak untuk dikonsumsi secara terus-menerus dalam tubuh.
Adapun kesimpulan yang didapatkan dari percobaan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis menggunakan metode HPLC didapatkan bahwa jenis zat pengawet yang terkandung dalam sampel yaitu zat natrium benzoat. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil analisis kromatogram serta perhitungan menggunakan persamaan C2 sama dengan A2 kali C1 kali DF per A1 didapatkan besar kadar natrium benzoat dalam sampel sebesar 3420,9 ppm atau setara dengan 3420,9 mg per kilogram. Kemudian, dampak yang ditimbulkan dari seringnya mengonsumsi minuman kemasan yang mengandung pengawet, terutama natrium benzoat, yaitu kejang-kejang, hiperaktif, serta penurunan berat badan yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Dan yang terakhir, yaitu cara kerja HPLC dalam mengidentifikasi zat pengawet dan menentukan kadar, yaitu melalui adanya adsorpsi atau penempelan permukaan dari solut atau cairan sampel ke dalam larutan melalui fase diam, yang menyebabkan adanya pemisahan solut dengan larutan berdasarkan kepolarannya. Dan setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor lalu direkam dalam bentuk kromatogram. Nah, jadi di mana jumlah peak atau puncak menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas peak menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Sekian pengenalan alat HPLC beserta informasinya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.